Shalom, salam dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau menyampaikan kesaksian saya. Kita berdoa dulu agar pernyataan Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita saat ini ya. Tuhan Yesus, kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu, dan khususnya pada saat ini hamba-Mu ini mau bersaksi atas pertolongan Tuhan di dalam hidup hamba-Mu. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu pada saat ini, agar hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan penuh kuasa, dengan penuh kebenaran, dan biar semua untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Darah Yesus menutup bungkus kami semua, segala kejahatan dijauhkan dari kami dan keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, berkati para penonton juga, agar mereka semua ditolong Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu peserta semua, Bapak Ibu iya, di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya persingkat waktu. Pada beberapa tahun yang lalu, mungkin dari 2017, istri saya Rensi Tati mulai sakit karena dia dari hipertensi awalnya, lalu preeklamsi, lalu sedang mengandung kehamilan itu yang memicu juga dia tensinya naik. Dan karena ketidakpengertian kami dia hanya makan obat dan saya tidak mendesak dia, akhirnya semakin parahlah sakit penyakit itu. Karena hipertensi ini komplikasinya banyak, jantungnya dibengkak, efeknya ke banyak anggota tubuh, pecah-pecah, bahkan bisa menimbulkan stroke. Saraf-saraf ini banyak pecah, banyak hancur karena tekanan darah itu begitu kuat. Jadi saraf-saraf yang sekecil kayak rambut ini, saraf-saraf di tubuh ini hancur. Ya itulah ketidakmengertian kami saat itu, dan banyak hal. Karena itu saya pelajari kelas 1 tahun. Setelah beberapa hal, istri saya semakin menurun fisiknya. Saya jujur juga kepada Bapak Ibu, karena beruntung saya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sering berdoa, sering baca firman, sering ikut juga ibadah, mengundang orang ke rumah untuk ibadah. Itu yang memperkuat saya, sehingga 1 tahun saya tidak lagi berhubungan suami istri dengan istri saya, yakni atau istilahnya tuh bercinta atau bersetubuh, itu tidak ada lagi. Saya berhubungan dengan dia selama 1 tahun, dan saya tidak berzina, saya tidak datang ke pelacuran atau lain sebagainya, tidak ada. Saya sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Hikmatnya yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu, ketika Anda mendapat banyak masalah, datang kepada Tuhan. Jangan Anda malah ke pelarian yang lain, itu akan menyesatkan Anda, membuat Anda terjatuh. Karena saya mengalami kasih Tuhan itu, Dia membela saya. Dan di dalam kondisinya yang semakin kritis, istri saya pada saat itu, lalu komplikasi penyakitnya banyak hal, lalu mah kronis dan sebagainya. Akhirnya kami antar dia ke rumah sakit, saya antar, dan setiap dia gelisah, setiap dia sudah menghadapi di persimpangan kayak di persimpangan antara hidup dan mati itu, saya sering bisikan ke telinganya, lebih baik kamu ikut Yesus, berdoalah dalam hatimu. Dan suatu ketika lagi dia gelisah, saya selalu bisikan di telinganya, lebih baik kamu ikut Yesus, berdoalah dalam hatimu. Jadi saya tidur itu kadang selalu dekat dengan dia, duduk di samping ranjangnya itu saat di rumah sakit, atau saya berbaring bersama dia. Ketika dia gelisah, saya bisikan, lebih baik kamu ikut Yesus, berdoalah di dalam hatimu. Saya terus berdoa untuk dia, panggil pendeta, ikut perjamuan kudus dia. Saya persiapkan dia untuk datang dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Beruntung istri saya itu selamat, sudah ikut Tuhan Yesus. Jadi saat dia meninggal pada bulan Mei 2018 itu, tanggal 12 kalau tidak salah, 12 Mei 2018 dia meninggal. Berlalunya waktu, saya
masih merasa sedih karena anggaplah hampir 12 tahun saya sudah berkeluarga dengan Rensitati dan memiliki 3 anak. Betapa sedih hati saya, terguncang lah. Dan itulah saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepadaku Tuhan, di manakah istriku, almarhum istriku Rensitati itu. Apakah dia sudah di surga atau dia berada di tempat lain, Tuhan. Tunjukkan. Saya berdoa begitu terus kepada Tuhan. Jadi ditunjukkan suatu ketika saya diperlihatkan di dalam mimpi bahwa istri saya itu gemuk, sehat dia. Fisiknya itu wah bagus, bugar sekali. Itu dalam mimpi, Bapak Ibu maklum ya, di dalam mimpi itu kita melihat itu samar-samar. Jadi saya melihat istri saya itu sudah gemuk, sehat, wah luar biasa, senang saya. Setelah itu saya tetap penasaran. Saya berdoa lagi, sambil saya terus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepadaku di mana almarhum Rensitati istriku itu. Apakah dia sudah di surga bersama Engkau atau dia berada di tempat lain? Sambil berjalannya waktu saya terus berdoa, ketemulah saya dengan iparnya atau ipar saya, dia berlian atau Mama Perin. Jadi dia juga bilang ke saya, wah saya lihat dia tuh gemuk, sehat sudah Rensitati itu, katanya. Dia lihat, dia juga mimpi ngalamin. Terus saya juga ketemu dengan adik kandungnya Meli Hayati. Dia bilang juga dia sudah enak, dia sudah bahagia, katanya. Ketemu lagi saya dengan ibu saya, orang tua saya. Dia juga bilang sama, sudah sehat dia, sudah bahagia, sudah enak dia di surga. Wah, berarti dikonfirmasi 3 orang ini juga. Jadi sudah kami berempat, saya, keluar ipar saya, sepupu saya, dan juga ini orang tua saya. 4 orang ini kontak batin rupanya. Kami semua melihat bahwa Rensitati itu sudah senang, dia sudah sehat, dia sudah gemuk, dia sudah bahagia di surga. Namun saya tetap, itu pernyataan pertama saya melihat dia gemuk, sehat. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Langsung diperlihatkan lagi di dalam mimpi itu, saya melihat istri saya Rensitati sedang makan di surga sana. Makan dengan lahap dia. Makan, pokoknya makanan yang dihidangkan tuh kayak yang seperti di kitab Wahyu itu. Makanan itu berlimpah, meja-meja tersedia, meja-meja makan. Lalu almarhum ini makan lahap sekali. Kenapa dia sangat lahap makan? Karena pada saat dia di dunia itu sakit, dia banyak pantangan makanannya dibatasi, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Memang pantangannya gitu, orang hipertensi dan penyakit-penyakit. Jadi ya itu pantangannya sangat banyak. Ketika itu saya diperlihatkan, karena dia mungkin di dunia saat itu banyak pantangan makanan, di surga sana dia makan sepuasnya, kenyang-kenyang terus dia. Jadi makanan yang disuguhkan tuh dihabisin semua sama dia, karena sudah sukacitanya dia, betapa dia menderita di bumi dengan keterbatasan makanan. Makan bubur aja nggak boleh karena cairan itu kan, karena dia juga kena ginjal akhirnya, karena ada efek dari hipertensi itu menghancurkan semua organ-organ tubuhnya itu. Nah setelah itu sudah 2 kali pernyataan Tuhan kepada saya, tapi tetap terus saya berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah kepadaku di mana almarhum Rensitati istriku itu, tunjukkanlah dia kepadaku Tuhan. Apakah dia sudah di surga bersama Engkau atau dia berada di tempat lain? Terus saya bergumul beberapa minggu, kemudian Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan langsung berdiri berdampingan dengan istri saya. Kalau mereka berdiri itu posisi mereka tuh seperti ini, Bapak Ibu. Ibaratnya kayak gini ya, Bapak Ibu. Tingginya mereka 2 itu. Ini istri saya Rensitati, ini Tuhan Yesus. Mereka 2 berdampingan, berdiri langsung menjumpai saya. Tuhan Yesus bilang, istriku ini sudah bahagia bersama aku di surga. Aduh, mendadak kayak ada anak-anak kecil main di sekitar itu. Saat saya pandang Tuhan Yesus itu bersama Rensitati, mereka bersebelah-sebelahan. Lalu anak saya ini main-main di sekitar kami, si Jiho atau Regan
dengan si Nora atau Repa Nora. Nah mereka dua itu main, lalu Tuhan tunjukkan tandanya. Ini tandanya katanya, bahwa istrimu sudah bersama aku di surga. Baju yang dipakai anakmu itu katanya. Jadi baju dipakai anak itu tulisannya pray before eat, berwarna kuning. Jadi setelah itu bangun saya, lama saya mikirnya. Bapak Ibu maklum kan, yang namanya mimpi itu samar-samar. Kita harus mengingatnya lagi. Kita harus memanggil memori kita ini. Kita ingat-ingat. Jadi selama 2 hari saya berpikir. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi tanda terakhir itu saya bilang masih samar-samar. Akhirnya saya pikir baju warna kuning, ada tulisan pray before eat. Jadi saya ingat, lalu saya bongkar lemari di depan sana. Saya bongkar lemari itu, saya cari bajunya. Ternyata betul, ketemulah baju itu, baju anak-anak yang dipakai. Nah, ini dia Bapak Ibu bajunya. Baju yang ditunjukkan Tuhan Yesus sebagai tanda atau bukti bahwa istri saya sudah bahagia ikut Tuhan Yesus di surga. Pray before it. Wah, hati saya sukacita, hati saya gembira Bapak Ibu atas bukti yang ditunjukkan Tuhan ini kepada saya. Ada di deskripsi kesaksian ini juga, si orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga meminta Tuhan Yesus tunjukkan tandanya katanya. Robohkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Itu orang-orang di dunia meminta tanda. Tuhan berikan tanda itu kepada saya, bahwa istri saya sudah bahagia di surga. Dan setelah itu saya sudah sukacita, saya berhenti berdoa itu untuk itu. Lalu saya berdoa lagi untuk meminta jodoh. Tuhan berikan aku istri supaya aku dapat membantu aku mengurus anak-anak ini. Jadi kurang lebih 3,5 bulan saya dapat lagi istri. Kenalannya dari Facebook aja, kenalan, lalu dia bertemu dengan saya. Orang tua sama-sama setuju, sudah ada pembicaraan keluarga. Jadi sebelum saya mendapatkan istri saya ini juga saya berdoa, saya minta syaratnya, ya kata saya dengan Tuhan, dia lebih muda 5-6 tahun dari saya, kulitnya kuning langsat atau sawok lah, orangnya gak usah lah terlalu pintar-pintar amat gitu, dan dari keluarga yang lumayan mapan lah gitu, dan seiman saya minta. Nah masih bujangan saya minta, ini ada saya catat ini, pandai mengurus rumah tangga, pandai memasak. Itu kriteria yang saya minta kepada Tuhan, diberikan Tuhan istri saya sesuai dengan kriteria yang saya minta itu. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa. 3,5 tahun setelah maksud saya 3,5 bulan setelah istri saya meninggal, atau lewatlah 40 hari sudah lewat, lalu saya menikah lagi. Mei istri saya meninggal, dan kalau tidak salah itu akhir September saya menikah lagi. Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Inilah kesaksian hidup saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Pemilik alam semesta. Kiranya dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan kita semua. Shalom.